Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Udah saatnya Mr. K react chapter terbaru ini dengan antusias ya, karena ini menarik lah, ini menarik, benar. Jadi, without tadi long again, it's time to react new chapter. Oke, let's go. Judul chapter terbaru 1150 ya, Domi Reversi. Ya, sebelum ngelihat muka atau wujudnya, ternyata kita malah dikasih unjuk dulu jurus dari Im Samar ya, yang tentunya cukup mengguncang dunia persilatan. Maksud misalnya dunia One Piece. Gak sedikit orang yang tentu merasa ketipu atau malah aneh setelah kita mengetahui jurus dari Im Samar. Ada. Tapi meski seperti itu ya, sebenarnya banyak banget hal menarik dari apa yang udah dikasih lihat di chapter kali ini. Lalu geser dikit dulu ke bagian cover story yang masih nunjukin perjalanan Yamato yang udah memasuki volume ke-34 berjudul Pedang Milik Yasue Beristirahat di Quill in Mahakumai. Ya, momen Yamato mengembalikan pedang Yasue ke tempat itu pun ditemani oleh dua pengawal barunya. Siapa lagi kalau bukan Ulti dan Pekwan, kakak beradik yang cute. And now masuk ke menu utama, di mana Momon masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Anak-anak yang berhasil selamat setelah Gaban memutuskan menyerah, akhirnya bertemu dengan para raksasa dewasa. Tentu pertemuan itu dipenuhi rasa sedih karena Kolom dan anak-anak lainnya ya terlihat berjalan sambil menangis. Tanpa pengorbanan Yasan, mungkin Kolon udah tinggal nama doang. Tapi yang membuat kita semua terkejut adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ya, perubahan secara tiba-tiba terhadap Gunko yang wujudnya bisa kita lihat mirip dengan iblis ya, merupakan gambaran kalau kekuatan asli dari Im Sama memanglah merujuk kepada wujud demon itu sendiri, alias iblis itu sendiri. Hal ini sebenarnya memicu banyak perdebatan dan gak sedikit yang ngerasa kalau power system baru muncul di One Piece. Padahal kalau kita tarik mundur aja ya, nama kekuatan di One Piece kan buah iblis. Jadi emang konsep iblis sendiri tuh sebenarnya udah dibawa oleh Oda Achi sejak awal. Cuman emang baru sekarang ini aja ya muncul secara nyata seorang yang memiliki kemungkinan punya kekuatan buah iblis yang beneran membuatnya berubah jadi iblis. Kenapa Mr. K bilang seperti ini ya? Ya karena kita masih harus nunggu juga konfirmasi langsungnya muncul nanti. Tapi yang jelas kemunculan Gunko ini ya emang terlihat begitu menyeramkan Ren. Fakta ya, kalau Im Sama adalah penguasa dunia, auranya emang begitu terasa. Kehadirannya dalam wujud anak buahnya aja ya udah cukup buat ngebikin pingsan beberapa raksasa. Bahkan di kemunculan pertamanya dia langsung mempertanyakan kemampuan milik Killingham. Ya, dari momen itu sebenarnya kita pun secara gak langsung ya dikasih konfirmasi kalau ternyata para Godneck tuh tahu tentang keberadaan dari Im Sama. Jadi kasarnya, meski bergerak dari belakang, beberapa orang di Kastil Pangaea ya masih mengetahui tentang rahasia pemimpin di atas Gorose. Hal ini kalau mau kita bahas ya harusnya ada hubungannya dengan kemampuan teleportasi yang juga emang bisa digunakan oleh para Godneck. Karena jelas harusnya kemampuan itu bisa dilakukan berkat kekuatan Im Sama yang disalurkan. Dan buat orang-orang itu bisa menggunakannya, mereka harus bertemu terlebih dahulu dengan sang raja dunia. Intinya ya Rek, selama orang dari pihak pemerintahan dunia memiliki kekuatan regenerasi, harusnya orang itu tahu tentang sosok bernama Imu. Ya, kita lanjut dikit lah ya ke kru topi jerami yang jelas dibuat kaget apalagi setelah melihat Sobers masih aja hidup. Kebingungan jelas melanda semua kru. Untungnya di momen kayak gini ya Luffy dan Zoro lagi gak ada. Kebayang kayaknya ya kalau keduanya ada di sono udah langsung gaspol peperangan bakal terjadi pak. Terus satu hal yang menarik di sini ya, entah kenapa sosok Robin dibuat lebih menonjol daripada Jinbe. Ada satu momen yang memperlihatkan bagaimana Robin coba keluar dari lilitan kekuatan Shomer. Padahal kalau biasanya yang terkuat lah yang diperlihatkan bergerak. Dari beberapa chapter ke belakang, Robin malah lebih memegang peranan penting daripada Jinbe. Lalu back to Im Sama ya, jelas menarik perhatian semua orang, bahkan rombongan Dory dan Brogia langsung datang ke titik itu. Menariknya ya, Im Sama langsung memerintahkan keduanya untuk mengambil alih negeri Elbaf dan mendeklarasikan diri sebagai raja. Namun ya dua-duanya memiliki sifat yang sama-sama keras kepalanya, baik Im Sama ataupun Brogy gak ada satupun yang ingin saling mendengarkan. Alhasil semua ini akan ditentukan oleh kekuatan dan kalian tahu apa yang muncul ke depan? Ya, sebuah buku magic tiba-tiba aja muncul dari tangan kanan Gunko yang dirasain sama. Dan disinilah ya, sesaat mungkin kalian bingung. Ini lagi baca One Piece atau Black Clover? Ya, pikiran kayak gitu wajar banget terlintas. Wajar lah. Wong kita tentu gak biasa buat ngelihat momen ini terjadi ya. Tapi bahkan gak cuma satu serial doang yang punya konsep kayak gini Re. Di Hunter x Hunter sendiri ada Chrollo yang kurang lebih mirip menggunakan kemampuan kayak gini walau konsepnya agak berbeda lah ya.
Tapi dari buku itu, soal apapun bisa muncul. Sekarang ya, giliran sebuah pistol dan pedang yang keluar dari itu semua digunakan untuk melumpuhkan tangan dari Brogy yang membuat bagian pergelangan lengannya ya langsung terlepas saat terkena tembakan. Ya, Brogy yang punya kulit keras kayak gitu aja ya, bisa langsung hilang tangan ketika merasakan kekuatan dari Im-sama. Imu lantas berkata, kalau menjadi seorang iblis, sungguhnya adalah puncak dari keberadaan. Dan sesaat itu ya, sebuah kontrak terbuat. Lingkaran sihir muncul dari bawah. Tubuh Brogy pun meluncur jatuh masuk ke dalam lingkaran sihir. Sesaat Im-sama merapalkan mantranya, Domi Reversi. Dan Brogy tiba-tiba muncul dengan sayap ala-ala iblis dengan tangan yang kembali bisa digunakan. Wujudnya menjadi jauh lebih besar ya. Kepribadiannya berubah 180 derajat dari yang krunya kenal ya. Dan satu persatu dari perubahan Brogy ya, sekarang giliran Dori dan kawan-kawan untuk berubah wujud ke bentuk yang Im-sama inginkan. Sesaat kumpulan raksasa iblis pun tercipta dan keinginan Im-sama untuk membunuh Jarul pun langsung berubah menjadi perintah yang tak bisa mereka tolak. Bersama dengan momen ini ya, Imu ya berkata, inilah kekuatan sungguhnya dari Elba. Ya, mungkinkah maksud dari Im-sama ya, kalau dulunya para raksasa juga memiliki kekuatan atau wujud yang seperti ini? Karena rasanya sangat mudah untuk seorang Im-sama untuk mengkontrol dunia. Bisa jadi ya, ayah dari Loki pun atau raja terakhir Elba pun memiliki nasib yang kurang lebih sama. Dan Loki berada di sana untuk menghentikan perbuatan dari ayahnya. That makes sense sekarang. Kenapa alasan Loki ngebunuh ayahnya? Yang mana berarti ya, satu orang lagi yang mengetahui cara untuk mengalahkan regenerasi dari para iblis ini masih ada di Elbaf. Bukan Gaban yang akan mengajarkan Luffy cara bertarung melawan mereka, melainkan Loki Loki yang akan memimpin seluruh serangan balik di negeri Elbaf nantinya. Ini gila sih kalau emang Loki. Gaban kan ngentiin ya regenerasi, sedangkan Loki ini ngebunuh. Well, kita tunggu aja seperti apa sebenarnya kekuatan asli dari Im-sama dan kekuatan dari Loki tentunya, sampai-sampai dia bisa ngebunuh ayahnya sendiri. Yang notabene mungkin ayahnya terpengaruh oleh kekuatan Im-sama. Nanti bisa dibahas di live lebih lanjut, lebih detailnya. Itu dulu terkait react kali ini. Maaf singkat karena bisa simpan aja untuk konten lebih-lebihnya, oke? So, thank you BTW udah hadir di react kali ini. See you again next time. Adi Sekari Melos, stay everyone. Salam Adi Media.